Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazmi Faturiski dengan NRP 15 2019 085. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari praktikum mekatronika pertemuan 3. Masuk ke uji pemahaman yang pertama di sini. Pertama, apa yang dimaksud dengan duty cycle dalam satu periode. Nah, duty cycle itu di sini saya menjelaskannya. Nah, jadi duty cycle itu adalah kondisi di mana sinyal pulsnya berada di nilai high dalam suatu periode. Nah, sebagai gambaran di sini ada sebuah siklus sinyal puls di mana di sini ada yang naik, kemudian ada yang turun. Nah, yang naik ini disebut dengan duty cycle-nya. Misal dalam suatu periode dengan periodenya 20 milisecond misalnya, kemudian ada duty cycle yang nilainya misal 2 milisecond, berarti dalam siklus tersebut itu terdapat 10% duty cycle-nya gitu. Kalau jika ada misalnya 5 milisecond, berarti ada sekitar 25% duty cycle-nya dan seterusnya. Jadi intinya untuk duty cycle itu yang bernilai kondisi di mana nilai pulsnya itu bernilai high atau 1 kalau di sini. Kemudian untuk yang kedua, dengan periode pulsa PWM yang tetap, lakukan sejumlah perubahan duty cycle selain yang diberikan pada gambar 3,2. Nah, untuk yang ini kan pertama itu kita di sini bisa diatur duty cycle-nya. Pertama di sini kita buat dulu pertama yang namanya variable duty cycle untuk memasukkan si nilai duty cycle-nya, lalu ada periodenya. Periodenya di sini kita samakan dengan yang ada di modul di gambar 3,2. Nah, di sini kita mengambil 18 milisecond. Kemudian untuk duty cycle-nya kita misalkan dulu di sini kita coba yang pertama yaitu 1. Nah, maka servonya akan bergerak ke arah kanan searah dengan jarum jam ke kurang lebih 45 derajat. Misal kita di sini kita ganti lagi. Duty cycle-nya menjadi 3. Nah, ini ke arah kiri kurang lebih 90 derajat. Itu untuk yang nomor 2-nya, untuk yang memainkan si duty cycle-nya. Kemudian masuk ke yang nomor 3, di sini juga saya udah ada buat untuk hasilnya. Untuk nilai duty cycle-nya 1, maka akan ke arah 45 derajat ke arah kanan. Kalau duty cycle-nya 2, maka 45 derajat ke arah kiri. Jika nilainya 3, maka 90 derajat ke arah kiri. Kalau 0,5, maka akan ke kanan 90 derajat. Nah, untuk yang nomor 3 ini, lingkaran yang ditampilkan servo yang di sini jika ditekan maka akan terus berputar. Dengan kondisi yang awalnya tadi kan 3, jadi ke arah kiri. Misal kita ganti dulu di sini ke arah kanan, misal jadi 0,5 di sini. Nah, ini akan ke arah kanan. Terus berputar. Itu untuk yang uji pemahaman pertama. Lalu masuk yang ke uji pemahaman yang kedua. Di sini pertama tentukan nilai periode dengan waktu maksimum 1500. Lakukan pergantian sebelah duty cycle. Sama seperti yang sebelumnya, namun di sini si periodenya kita ganti ke 1500. Karena di sini menggunakan milisecond ya. Jadi saya juga di sini dikalikan 1000. Jadi biar ke microsecond. Nah, di sini untuk si delay-nya kita naikkan lagi ke ubah dulu ke microsecond. Soalnya kalau 1000 itu bakal jadi lama gitu, lambat. Nah, di sini periodenya sudah kita atur ke 1500. Kemudian untuk duty cycle-nya di sini ada dimintanya untuk yang kedua itu ada 2 nilai duty cycle. Yang pertama saya masukkan 2500, yang keduanya saya masukkan 500 dulu. Maka hasilnya kurang lebih.
Nah, misal kita tekan button dulu di sini juga, yang kedua itu kan kita sudah masukkan button yaitu ke pin 7 dulu di sini. Sudah ada. Nah, jadi jika ditekan maka nilai di sini kalau dilepas ini kan di sini kalau dilepas nilainya button statusnya akan nilai 1. Nah, jika ditekan nilainya akan 0. Nah, ini jika dilepas, jika ditekan akan ke arah kanan. Jika dilepas ke arah kiri, tekan ke kanan. Nah, untuk si atur-atur posisinya itu kita ubah, misal duty cycle-nya di sini kita masukkan. Misal kita masukkan 1500. Di sini sudah ada yang lainnya. Misal di sini kita masukkan si duty cycle yang pertama itu 1500. Lalu duty cycle yang keduanya 2000, maka jika dilepas nilainya 1 ke arah kiri 45 derajat. Nah, jika duty cycle-nya di sini 2000, kemudian jika ditekan maka akan ke posisi awal ke 0 derajat. Itu untuk yang pertama. Lalu untuk yang kedua itu matikan fungsi latch dengan cara menekan tulisan latch. Nah, kalau jika ditekan si fungsi latch ini, fungsinya itu jika ditekan, nah jika ditekan, jika kemudian dilepas sini, ditekan, fungsinya akan seperti saklar lampu. Jadi bukan tidak perlu ditekan, cuma diklik sekali aja itu bakal langsung berubah. Yaitu untuk fungsi yang latch. Kemudian untuk yang nomor 3, tekan tombol hijau, kemudian lihat nilai angka keluaran buttonnya di bawah area. Jadi misal ubah lagi. Nah, jika dilepas itu kan nilainya akan bernilai 1. Nah, jika kita tekan ini, maka nilainya itu akan 0 di sininya. Nah, itu akan 0. Nah, itu fungsinya untuk melihat button statnya. Kalau misal mau diubah, misal kita mau menekan jadi nilai 1 itu kita tinggal diatur di sini ya, di jalurnya ini. Nah, ini akan jadi kebalikannya. Jika ditekan jadi 1, dilepas jadi 0. Nah, itu untuk fungsinya. Untuk yang nomor 4 juga sama. Kemudian dimodifikasi menggunakan 2 LED. Jadi di sini misal programnya, di sini saya sudah menambahkan juga ada 2 LED ya di sini, yellow sama green. Untuk fungsi LED-nya di sini saya buat fungsi baru untuk kondisi LED-nya ya. Jadi misal kondisi si buttonnya high, di sini maka LED 1 yang akan aktif kedap-kedip. Kalau kondisinya low di sini, maka LED-nya akan ada yang LED yang kedua, yang kedap-kedipnya, yaitu yang green-nya. Misal kita run. Nah, ini jika kondisi yang pertama, jika high, maka akan yang kuning yang kedap-kedip. Kemudian jika ditekan, maka akan yang hijau yang kedap-kedipnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya nomor 6, yang terakhir, yaitu menambahkan 1 button. Jadi di sini ada 2 button. Nah, di sini juga di codingannya udah ditambahin juga ya untuk yang penambahan buttonnya, button yang kedua sama statusnya juga, status button 2. Jadi kalau misalnya yang satu yang aktif maka jalanin program yang pertama, kalau button 2 yang aktif maka jalanin program yang keduanya. Untuk LED-nya di sini sama kayak yang sebelumnya. Jadi ini untuk kondisi yang pertama ini udah ke kiri dulu, kalau yang kedua ini ke kanan. Yang hijaunya nyala. Kemudian kita tekan yang kiri supaya ke kiri, button yang pertama. Bisa juga ini fungsi latch-nya diaktifin, misalnya jadi gini. Atau sebelumnya sebaliknya. Kurang lebih seperti itu sih untuk yang ke-6 ini. Jadi mungkin
Sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.